Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Salam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara transaksi pada katalog terbaru, yaitu katalog versi 6, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara transaksi mulai dari pejabat pengadaan, kemudian penyedia, lalu PPK, dan juga bendahara pada perangkat daerah. Jadi ini khusus untuk di daerah ya. Jadi kenapa ada bendahara di sini? Karena sistem pembayaran sudah ada di katalog versi 6. Jadi beda dengan versi 5. Nah, untuk belanja di eh, katalog versi 6 ini saat ini sudah dibuka untuk cara pembayaran dengan menggunakan uang persediaan, yaitu maksimal dengan 200 juta. Jadi untuk tahap awal ini kemungkinan pembayarannya hanya sampai dengan 200 juta, artinya transaksi juga hanya sampai 200 juta. Oleh sebab itu nanti kita mulai pembuatan paket oleh pejabat pengadaan. Dan nanti kalau sudah dibuka untuk pembayaran di atas 200 juta, baru transaksi atau pembuatan paket itu dibuat oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Untuk itu kita langsung saja lanjut transaksinya. Yang pertama proses di pejabat pengadaan. Nanti pejabat pengadaan membuka aplikasi katalog. Alamatnya seperti ini, katalog.inaprok.id, diketikkan di browsernya atau di Google dicari, kemudian akan tampil aplikasinya seperti ini. Ini aplikasi katalog versi terbaru ya. Di sini ada alamatnya katalog.id Inaprok. Nah, di sini ada menu-menunya. Kita lihat di sini ada kategori. Kategori ini adalah pengganti etalase. Jadi kalau di versi 5 namanya etalase, maka di katalog versi 6 ini tidak ada lagi istilah etalase, tapi sudah ada istilah kategori. Di sini ada menu pencarian, kemudian di sini juga ada koleksi produk yang sudah tampil langsung. Ini kelihatan koleksi berdasarkan sertifikat TKDN. Nah, untuk itu kita langsung masuk saja sebagai pejabat pengadaan, klik tombol masuk. Kalau belum punya akun, daftar dulu di sebelahnya di sini. Nah, kalau sudah punya akun, tinggal klik masuk. Kemudian akan diarahkan ke manajemen akun di Inapro. Jadi ini adalah manajemen akun terpusat. Semuanya daftar di sini nanti untuk masuk ke beberapa aplikasi. Contoh kali ini kita masuk sebagai pejabat pengadaan, kemudian masukkan kata sandinya, masukkan username, masukkan kata sandi, lalu klik tombol masuk. Nah, setelah masuk, pejabat pengadaan ini tidak langsung masuk di katalog, tapi diarahkan dulu ke manajemen akun Inaprok. Di sini ada menu manajemen akses, pengaturan tanda tangan elektronik, dan menu lainnya. Di sini sudah masuk ya, login sebagai pejabat pengadaan. Kita bisa lihat di sini ada selamat datang di akun PPN. Artinya PPN ini akun platform pengadaan nasional. Ini singkatan dari PPN-nya. Tinggal kita klik saja manajemen akses. Kita mau aksesnya kemana. Tinggal pilihan. Nanti kita pilih aksesnya. Kebetulan pejabat pengadaan yang masuk, jadi aksesnya hanya ke katalog elektronik atau versi 6. Gitu ya. Kita klik di sini, pilih platform, ada pilihan katalog elektronik. Kalau sebagai PPK nanti juga katalog. Kalau pengguna anggaran atau PA, nanti ada pilihannya daftar hitam. Jadi untuk pejabat pengadaan ada pilihan platformnya adalah katalog elektronik. Lalu kita pilih saja. Lalu ternyata setelah kita pilih katalog, ternyata akun ini punya dua role, punya dua tugas pejabat pengadaan dan bendahara contohnya di sini. Jadi di versi 6 ini dimungkinkan di manajemen akun ini dimungkinkan satu akun bisa banyak peran. Jadi bisa PP sebagai PPK, sebagai PA misalnya. Nah, kalau kebetulan di contoh ini PP sebagai bendahara, ya walaupun secara aturan ini tidak bisa pejabat pengadaan jadi bendahara, bendahara jadi pejabat umum tidak bisa, tapi secara sistem ini sudah bisa dilakukan. Oke, kita lanjut lagi untuk memilih, lalu kita pilih PP, setelah itu baru masuk ke katalog. Jadi tidak langsung masuk katalog, ya harus masuk ke manajemen akun terlebih dahulu. Nah, setelah masuk di katalog ini, di sini sudah ada menu transaksi, ada daftar transaksi. Ya, jadi bisa langsung di sini. Kemudian, pihak pengadaan ini bisa mencari
produk, ya kita langsung saja ke produk di kategori. Ya, kategori ini bisa kita klik. Di sini akan muncul kategori besar yaitu barang, digital, dan jasa. Nah, di sini muncul kategorinya di bawah, di sebelah kanannya ada muncul sub-sub kategorinya. Kemudian kita juga bisa klik yang digital. Di sini muncul sub kategori digital. Di sebelah ini ada sub kategorinya. Begitupun jasa. Nah, ini ada kategorinya di samping kiri, di kanannya ada sub-sub kategori. Kalau kita pilih jasa tenaga kerja, maka muncul sub-subnya ini. Nah, selain itu, untuk balik lagi ke beranda, kita klik aja di Inaprok ini. Kita klik Inaprok, akan balik ke beranda. Di sini, kita juga bisa melihat ada produknya. Jadi selain di kategori tadi, kita bisa langsung lihat produk di tampilan depan. Ini namanya koleksi produk. Nah, ini koleksinya saat ini disusun berdasarkan sertifikat TKDN. Jadi kita lihat ini produk-produk yang punya nilai tingkat komponen dalam negerinya sudah ada di sini. Kita lihat yang hijau-hijau ini nilai tingkat komponen dalam negerinya. Nah, kita bisa gulung ke bawah, kan kelihatan ini koleksi dalam bentuk produk dari UMKK. Jadi produk usaha kecil di sini kita lihat. Kalau kita gulung lagi ke bawah, akan kelihatan produk dari daerahmu. Daerahmu ini akan muncul kalau kita login, maka otomatis ngelihat alamat kita. Kalau alamat kita di Jakarta, maka produk dari daerah ini produk-produk dari penyedia yang ada di DKI. Kalau kita dari Banten, maka muncul produk-produk yang dari eh, Banten gitu. Jadi daerah kita masing-masing. Nah, jadi di katalog eh, versi 6 ini tidak ada tampilan katalog nasional, sektoral, atau lokal. Jadi tidak ada. Jadi nanti kalau kita mau lihat yang lokal, kita hanya lihat di sini produk dari daerahmu. Atau kita saring dari daerah pencarian dengan menggunakan daerahmu atau daerah kita. Ketika misalnya kita ada di kota Bandung, ketikan Bandung, itu otomatis akan tersaring katalog-katalog lokal gitu ya. Lanjut, nah kita bisa juga mencari produknya melalui kolom pencarian di sini, cari produk dan penyedia. Kita ketikkan misalnya kata carinya pakaian dinas lengkap, contoh seperti ini, nanti akan muncul eh, eh, produk sesuai dengan kata kuncinya ini. Kita juga lebih detail, kita bisa cari di sini, ya, di samping kirinya. Atau kalau kita sudah pernah sharing, pernah survei di katalognya, udah dapat banyak produk, kita kumpulkan, kita sudah dapat linknya. Nah, linknya dimasukkan nanti di alamat IP address di atas. Kalau tadi kita cari produknya di sini, kalau kita sudah punya link, linknya kita kopikan. Nah, ini nanti kita masukkan lagi kalau kita mau belanja, masukkan di sini. Nah, ini sudah tampil pakaian dinasnya seperti ini, kita bisa langsung transaksi saja. Nah, ini kita bisa lihat lebih detail di bawahnya. Jadi detail barangnya kita bisa gulung ke bawah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, kalau kita mau belanja, ada dua langsung bisa kita tambahkan ke keranjang. Jadi kita mau belanja banyak produk ke satu penyedia misalnya, kita pilih-pilih dulu, tambahkan nanti masuk ke keranjang ini. Pilih lagi produknya, masukkan ke keranjang. Atau kita bisa beli langsung. Misalnya satu produk ini kita mau beli langsung. Kita klik saja beli langsung di sini. Nanti akan ada checkout. Checkout itu kita bisa melengkapi eh, data-data untuk pembelian kita di sini. Yang pertama, kita diminta untuk melengkapi dokumen persiapan e-purchasing. Ini. Nah, nanti kita upload di sini dokumennya. Nah, kita centang saja ini dan kita download dokumen persiapan e-purchasing. Nah, persiapan e-purchasing ini apa? Sesuai dengan peraturan EKPP nomor 122 tahun 2022. Di situ kita harus menyiapkan hal-hal persiapan untuk belanja di katalog ini apa saja. Yang pertama kita harus menyiapkan spesifikasi produknya. Jadi kalau pakaian dinas ini kita maunya pakaian apa, bahannya dari mana, ukurannya gimana, warnanya apa gitu. Nah, itu speknya. Nah, speknya itu kita ketikkan di dokumen. Bisa kita pisahkan speknya dengan yang lain atau bisa digabungkan jadi satu seperti ini. Nah, persiapan yang lain adalah prioritas belanja. Misalnya kita mau belanja produksi dalam negeri dengan TKDN-nya minimal misalnya 25%.
Nah, kita sebutkan di situ. Kalau bisa produk-produk yang sudah ada TKDN-nya kita sampaikan juga, kita upload, kita ketikkan juga, kita buat dokumennya. Kemudian kita diminta untuk belanja ke usaha mikro kecil misalnya, ya, prioritasnya. Lalu kita diminta untuk melakukan survei harga pasar sebagai referensi untuk negosiasi nantinya, atau referensi untuk memilih penyedia mana yang mau kita pilih nanti. Nah, penyedia itu kita kumpulkan. Jadi hasil survei kita itu dari penyedianya kita kumpulkan, masukkan jadi dokumen, buat dokumen seperti ini. Bisa disatukan antara spek, prioritas PDN dan UMK, ataupun hasil survei bisa disatukan. Bisa juga dipisah-pisah bebas ya. Jadi kita upload semuanya data persiapannya ke sini. Setelah itu belum selesai, kita gulung ke bawah. Ada lagi yang harus kita lengkapi. Nah, di sini ada pengiriman. Nah, nanti pengirimannya bisa dikirim ke beberapa lokasi ya. Untuk saat ini baru bisa hanya satu lokasi saja. Kemudian alamat pengiriman ini sudah otomatis muncul sesuai dengan alamat pejabat pengadaannya pada saat dia daftar dan untuk diaksesnya. Ya. Atau bisa kita rubah, misalnya mau dikirim ke lapangan karena lokasi pekerjaan beda dengan kantor kita, maka kita ubah saja. Kemudian permintaan tiba atau batas waktu terakhir. Jadi batas waktu terakhir untuk ngirim barangnya kapan atau pekerjaan selesainya kapan. Kita atur saja, pilih tanggalnya di sini, kemudian kita masukkan catatan. Ini tidak wajib, tapi kalau mau kita masukkan silakan. Contoh misalnya mohon dikirim pada jam kerja, jangan hari libur ataupun jam istirahat ya. Dia sampaikan ke siapa, nomor HP-nya kita sampaikan, lalu kita simpan. Setelah itu kita pilih jasa pengiriman. Kita klik di sini, kurir penyedianya. Di sini ada harganya langsung. Nah, nanti di versi 6 ini bisa ada kurir penyedia bukan cuma dari kurir penyedia. Ya. Penyedia ini artinya pedagangnya, yang dagangnya yang ngirimkan. Dia ada biaya di sini. Nah, di versi 6 ini dimungkinkan penyedianya bisa menambah jasa kirim lainnya seperti Tiki, ya, JNE misalnya. Jadi bisa pilihannya banyak nanti selain kurir penyedia. Nah, ini tergantung penyedianya atau pedagangnya mau tampilkan nggak jasa kirim yang lain gitu ya. Nah, di sini kebetulan tulatannya hanya satu, pilihannya hanya kurir dari penyedianya saja. Nilainya 15. Jadi kita pilih. Kemudian kita input rencana umum pengadaan. Nah, kita klikkan rencana umum pengadaannya, nanti ada kolom pencarian untuk mencari RUP. Kita masukkan misalnya kode RUP-nya atau eh, pekerjaannya. Contoh pakaian kita masukkan. Nah, nanti kita scroll saja ke bawah untuk melihat RUP yang sesuai dengan pencarian kita. Kebetulan ini sudah pas, lalu kita pilih saja. Pilih RUP. Lalu setelah RUP-nya selesai, ya ini sudah masuk RUP-nya, kita pilih pejabat pembuat komitmen. Kita pilih PPK-nya di sini. Lalu muncul pencarian untuk PPK-nya. Untuk mencari PPK bisa pakai nama, bisa pakai user ID, atau pakai KLPD-nya, atau satkernya. Tapi disarankan menggunakan user ID atau username PPK-nya supaya pas, tepat. Kalau nama bisa jadi namanya sama, banyak yang muncul nanti di situ. Takutnya salah pilih. Kita pilih pencarian dengan kode atau user ID-nya. Tampilan seperti ini sesuai, lalu kita pilih. Setelah itu, nah, selesai kita untuk menginputkan data-data pesanan kita. Lalu tinggal kita ajukan negosiasi. Klik ajukan negosiasi. Kemudian tampilnya seperti ini untuk negosiasi. Jadi saat ini judulnya negosiasi, ini kolom untuk melakukan nego. Nah, ada hal yang baru pada negosiasi di versi 6 ini. Yang pertama kita lihat di sini harga satuan. Ini produknya, ini namanya pakaian dinas. Kemudian harganya ini. Ini harga yang ditayangkan oleh penyedianya. Nah, di bawahnya ini hal yang barunya ada DPP. DPP ini dasar pengenaan pajak. Ini otomatis terhitung oleh sistem. Begitupun PPN juga otomatis terhitung dengan PPN 11% ini kehitung di sini. Nah, kenapa ini hal baru? Jadi di sini ada batasan untuk melakukan nego. Jadi kalau kita mau nego, tuliskan di sini harga nego kita. Jadi harganya ini, kemudian kita nego di sini. Nah, di sini kita tidak boleh nego sama atau di atas harga DPP ini. Jadi dikuncinya di sini. Jadi ini hal yang baru di versi 6 ini. Kita tidak bisa nego di atas
atau sama dengan DPP. Misalnya ini 250, kalau kita nego 250 atau 260 itu nggak bisa. Walaupun masih di bawah 270 nih dari harga produknya. Contoh kita ketikkan 250 sama. Di sini yang keterangan tidak boleh sama. Dia harus di bawah harga DPP. Ini hal yang baru di versi 6 ini dalam hal negosiasi. Kemudian kita ganti ya. Coba kita ganti dengan 240. Nah, ini tidak ada keterangan informasi sehingga kita bisa lanjut prosesnya. Kemudian PPN-nya langsung terhitung untuk harga produknya. Lalu kita lanjut nego biaya kirimnya. Nah, untuk biaya kirim ini bisa dinego kalau biaya kirimnya jasa kirim penyedianya sendiri. Tapi kalau dari JNE atau Tiki atau yang lainnya itu harganya sudah fix, sudah nggak bisa nego. Nah, cara negonya sama. Ini ada harga tayang ongkos kirimnya, kemudian ada DPP-nya. Nah, kita tidak boleh nawar sama atau di atas DPP. Kita tawar misal di bawah DPP seperti ini, juga kehitung PPN-nya. Jadi ini harga nego produk, ini harga nego eh, ongkos kirimnya. Nah, setelah ini kita buat, kita ajukan negosiasi saja. Klik, ajukan negosiasi, nanti akan balik ke halaman depan, ada daftar negonya, kelihatan di sini statusnya ya, yang hijau ini statusnya. Negosiasi diajukan pembeli. Artinya apa? Artinya sudah dikirim ke penyedianya atau ke pedagangnya. Nah, silakan hubungi pedagangnya untuk menjawab negonya. Ya, kita ya, coba login ke pedagang atau penyedianya. Oke, kita masuk ke penyedia untuk menjawab nego. Nah, penyedia juga login ke akun manajemen sistem penyedia. Seperti ini, masukkan username, password, lalu klik masuk. Kemudian masuk ke manajemen akses, lalu pilih platformnya. Nah, ada pilihan sistem manajemen penyedia. Jadi, penyedia ini tidak langsung masuk ke katalog ya. Dia hanya masuknya ke sistem manajemen penyedia. Nah, kita pilih saja sistem manajemen penyedia. Kemudian ada pilihan penyedia ini sebagai admin ya di sini admin utama atau direkturnya. Kita klik lanjut. Nah, di sini penyedia juga bisa buat akses baru. Kalau ini kan satu akses. Kalau mau nambah akses baru, misalnya dia punya 2 atau 3 perusahaan, bisa dia tambahkan di sini. Dengan satu akun dia bisa mengakses beberapa perusahaan. Caranya tinggal buat akses baru saja di sini. Nah, untuk kali ini kita masuk penyedianya masuk sebagai admin atau direkturnya PT penyedia satu ini. Lalu kita klikkan selanjutnya. Nah, otomatis masuk ke manajemen sistem penyedia. Sekali lagi bahwa penyedia tidak langsung masuk ke katalog. Dia hanya masuk ke sistem manajemen penyedia. Jadi di sini untuk transaksi katalog semuanya di sini. Jadi mulai dari ada kompetisi, kalau mini kompetisi, ada transaksi katalog, baik itu pesanan, baik itu negosiasi, nanti ada di sini transaksi. Kemudian bisa menambahkan produk juga di sini, bisa menerima chat atau chat dengan pembeli juga bisa di sini. Jadi semuanya nanti di sistem manajemen penyedia bukan di katalog. Apapun yang dia buat di sini nanti akan masuk ke katalog. Jadi cukup sampai di sini ya penyedianya. Jadi jangan sampai penyedianya bingung kok masuknya nggak ke katalog sih. Ya memang ini pengaturannya hanya masuk ke sistem manajemen penyedia. Di sini di dashboardnya kelihatan transaksi yang sudah ada nih. Kebetulan di sini masih kosong ringkasan nego, pesanan belum pernah dilakukan transaksi. Nah, untuk melihat apa produk nego yang tadi dikirim oleh pembeli, oleh pejabat pengadaan, bisa lihat di transaksi atau di sini ada notifikasi. Di notifikasi ini tinggal diklik saja, nanti akan muncul ada sini notifikasi dari Kementerian Keuangan mengajukan nego. Tinggal diklik, kemudian di sini ada ringkasan negonya. Ya, ringkasan negonya, kita bisa lihat lebih detail ya. Kita gulung ke bawah, nih. Kemudian kita bisa menyetujui nego ini. Bisa juga kita ajukan kalau kita nggak setuju dengan harga. Jadi ini harga awal, ini harga nego nih. Kita mau ganti, oh jangan ini terlalu murah misalnya. Bisa kita naikkan lagi. Caranya klik aja ajukan harga baru. Nanti akan muncul seperti ini tampilan awalnya. Nah, di sini ya ajukan harga baru. Sini tampilannya seperti ini. Tinggal masukkan. Jadi ini sama seperti pejabat pengadaan tadi. Ini harga uh, ininya. Kemudian kita ini harga nego yang
Nanti kita masukkan harga baru kita. Jadi di sini kita masukkan harga nego yang dari penyedianya. Begitupun ongkos kirimnya nanti ajukan harga baru. Tapi kalau nggak mau, ya kita batalkan saja, ajukan. Nanti kita klik setuju saja. Jadi klik setuju negosiasi di sini. Nah, lalu apakah setuju? Ada konfirmasi lagi, kita klik saja setuju. Maka statusnya disetujui penyedia. Nah, kalau sudah disetujui penyedia, berarti sudah dikirimkan ke pejabat pengadaan kembali. Jadi kita keluar sebagai penyedia, kemudian pejabat pengadaannya akan login ke sistem, masuk lagi, pilih platform lagi, katalog, lalu di sini ada pilihan masuk sebagai pejabat pengadaan, klik selanjutnya, kita klik masuk sebagai pejabat pengadaan, kemudian sudah masuk ke katalog versi 6. Untuk melihat jawabannya ada di notifikasi lagi atau bisa ke daftar transaksi di sini. Nah, di daftar transaksi kelihatan negosiasi, kita klikkan negosiasi aja. Sehingga muncul di sini daftar negosiasi dan menu yang di atas tadi pindah ke samping sini. Ya, sudah muncul di samping ini. Jadi kita lihat di sini negonya sudah selesai, berarti sudah dijawab oleh penyedianya. Nah, tinggal kita lanjutkan. Hal selanjutnya adalah kita lihat detail saja, lihat detail produknya. Nah, di sini sudah ada paketnya, kita bisa lihat harga yang sudah disetujui, lalu kita ajukan saja pesanan ke PPK. Klik ajukan pesanan ke PPK, apakah diajukan, jadi konfirmasi kembali, kita klik ajukan. Nah, kalau sudah di sini ada informasi statusnya menunggu persetujuan PPK. Artinya tugas pejabat pengadaan sudah selesai, tinggal dilanjutkan ke PPK. Oke, kita keluar sebagai pejabat pengadaan, kemudian login sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, PPK login ke sistem manajemen akun, ya, seperti biasa, lalu klik masuk, lalu masuk. Nah, nanti seharusnya masuk ke manajemen akun ya. Ini kita lewati saja, langsung ke katalognya. Jadi di sini ini PPK statusnya. Nah, kita lihat notifikasi kembali. Jadi untuk melihat transaksi yang masuk, kita pilih notifikasi. Di sini ada pesanan dari pejabat pengadaan, perlu peninjauan dan persetujuan. Kita klik saja, dia langsung masuk ke buka paketnya seperti ini. Nah, PPK bisa cek ke bawah, scroll untuk melihat eh, negosiasinya, ringkasan pesanan segala macam bisa kita lihat. Nah, untuk langsung buat surat pesanan, klik saja buat surat pesanan. Jadi otomatis seperti ini muncul surat pesanannya di generate di sistem, tinggal kita tanda tangani secara elektronik oleh PPK. Jadi klik saja tanda tangan elektronik, nanti apa ditanya apakah mau ditandatangani, setuju, ya setuju, lalu diminta untuk memasukkan password BSRE. Ini adalah tanda tangan elektronik untuk aparatur dari BSRE ya. Jadi ini tanda tangannya, tinggal masukkan kodenya atau passphrase-nya di sini, kode BSRE-nya. Lalu klik verifikasi, maka surat pesanannya sudah ditandatangani. Kita gulung ke bawah, ini sudah ada tanda tangan PPK-nya. Ini contoh saja. Kemudian kita lihat detail pesanan. Kita lihat detail pesanan. Di pesanannya kembali lagi ya, di sini di statusnya kita bisa lihat menunggu konfirmasi penyedia. Dengan demikian, PPK-nya keluar, logout, informasikan ke penyedianya bahwa sudah dibuatkan surat pesanan, mohon ditandatangani secara elektronik. Jadi keluar sebagai PPK, kemudian penyedianya akan masuk eh, ke manajemen sistem penyedia untuk menjawab, untuk menandatangani surat pesanannya. Nah, sekali lagi, ini penyedianya login, masukkan username, passwordnya atau sandinya, lalu klik masuk. Nah, dia masuk ke sistem manajemen penyedia, lalu klik notifikasi ya di sini muncul ada Kementerian Keuangan mengajukan pesanan, berarti mengajukan surat pesanan untuk ditandatangani. Lalu klik di sini, maka langsung kebuka paketnya yang surat pesanan tadi. Kemudian kita bisa langsung terima pesanan, ya. Bisa kita scroll dulu, boleh juga. Jadi kita langsung terima pesanannya, kemudian di sini untuk tanda tangan elektronik penyedia menggunakan PRIPI, jadi bukan BSRE, tapi menggunakan PRIPI. PRIPI ini PT PRIPI yang menyediakan layanan untuk tanda tangan digital
yang berbayar ya. Jadi kita lanjutkan saja. Klik lanjut prepay, nanti otomatis masuk ke prepay-nya. Prepay-nya minta kode OTP yang akan dikirim ke email. Kita klik aja dapat kode OTP-nya, lalu akan dikirim ke email. Kita buka email seperti ini, penyedianya, lalu ada kode ini di copy, yaitu kembali lagi ke eh, manajemen sistem. Nah, masukkan kode ini, lalu kita validasi kodenya. Otomatis di sini sudah tampil status paketnya yang mau ditandatangani, klik tanda tangan atau tolak. Di bawahnya ada tolak. Tinggal tanda tangani untuk menandatangani surat pesanan. Nah, kemudian tampil informasi bahwa karena nilainya ada di atas 5 juta, maka di sini muncul metre digital. Jadi di sini ada tanda tangan, satu tanda tangan, dan juga ada satu metre. Nah, ini dikenakan biaya. Untuk tanda tangan digital ini, tanda tangan elektronik ini dikenakan biaya saat ini Rp3.108. Sedangkan metre elektronik ini dikenakan biaya Rp10.222. Cara bayarnya dengan cara top up. Ya, top up ke akun Pripy-nya, nanti misalnya top up 100.000, nanti dipotong sesuai dengan biayanya masing-masing. Ya, top up-nya lebih banyak juga nggak apa-apa di sini untuk penyediaan. Nah, tampilan ini tinggal kita lanjutkan, klik saja di Sign with Metre, kemudian kita lanjutkan untuk tanda tangan digital, lanjutkan, lalu tanda tangan digital, nanti ini statusnya menunggu. Nah, kalau kita mau cek status, apakah sudah selesai tanda tangan ini, kita klik aja di sini. Nah, kalau sudah, nanti di sini ada tulisan pesanan berhasil diterima, berarti sudah ditandatangani, kita bisa langsung eh, melakukan proses pengiriman. Kita klik saja lanjutkan pengiriman. Nah, nanti minta diisi nomor resi, kemudian estimasi kapan tibanya, lalu nomor kendaraan yang ngirim barangnya, lalu nama kurirnya, siapa supirnya, kemudian kita kirim pesanannya. Lalu di sini akan muncul statusnya nanti, status kita sedang dikirim. Nah, di sini ada cetak label, ini label yang bisa ditempel di bungkus produknya kalau dibutuhkan ya. Kemudian kita bisa lacak pengirimannya nanti. Nah, ini statusnya kalau sudah kita kirimkan. Oke, lanjut. Nah, di sini di katalognya, nanti di sini akan muncul statusnya dalam pengiriman. Kita menunggu. Nah, kalau misalnya sudah dikirimkan, informasi dari kurirnya sudah dikirimkan, maka kita perbaharui proses pengirimannya di sini. Kita klik perbaharui, masukkan sudah diterima oleh PPK atau oleh pembeli, ini tanggal berapa, jam berapa, kemudian dipoto. Kurirnya foto. Nah, kalau bisa ini fotonya jangan di sini ya, harus ada orang yang terima. Jadi kelihatan orang yang terimanya siapa, dipoto. Kemudian selesaikan pengiriman. Dan demikian akan selesai, ini pengiriman selesai. Di sini ada menunggu konfirmasi BAST. Ini dari PPK. Sehingga untuk saat ini penyedia selesai, keluar logout nunggu pengiriman dari menunggu BAST dari PPK. Di PPK login lagi ke dalam sistem, kemudian buka paketnya. Nah, di sini ada konfirmasi kirim pesanan. Jadi sebelum dia buat BAST, pesanan yang ini dikonfirmasi sudah diterima. Dicek saja di sini. Nanti eh, klik lagi konfirmasi pesanannya. Dia ada tampilan pemeriksaan tepat guna. Kapan diperiksanya? Ya, tanggal selesai diperiksanya. Kemudian dicek lagi apakah berfungsi barangnya. Lalu diceklis lagi apakah barangnya jumlahnya sesuai. Kemudian dicek lagi apakah waktu pengiriman sesuai dengan surat pesanan atau tidak. Nah, ini diceklis saja. Kemudian kita klik selanjutnya. Setelah itu konfirmasi eh, terima pesanannya. Jadi minta dimasukkan nomor berita acara serah terima atau BAST-nya. Klik di sini masukkan, lalu klik setuju. Dengan demikian nanti berita acara serah terimanya akan dibuatkan oleh sistem tergenerate seperti ini. Tinggal kita tanda tangani secara digital atau secara elektronik. Klik tanda tangan digital sama seperti tadi. Kita klik lagi, saya setuju, lalu masukkan kode BSRE-nya untuk tanda tangan digital, lalu verifikasi.
Nah, itu nanti selesai tanda tangan digital BAST, tinggal menunggu tanda tangan digital dari penyedianya. Ya, hingga penyedianya login kembali ke dalam sistem, buka paketnya. Di sini ada menunggu konfirmasi BAST dari penyedia. Tinggal klik saja konfirmasi BAST, ya, lalu masuk lagi ke Pripi, konfirmasi lagi OTP-nya, kode OTP ke email, buka lagi email, ada kodenya, di copy, masukkan lagi ke Pripinya, lalu validasi kode. Nah, setelah itu ada dokumennya muncul yang perlu ditandatangani, klik tanda tangan digital untuk eh, BAST. Sini lanjutkan. Nah, ini berhasil, BAST berhasil dikonfirmasi. Setelah berhasil konfirmasi, di sini ada keterangan statusnya menunggu pembeli memilih metode pembayaran. Jadi PPK harus memilih metode pembayaran sehingga nanti penyedia bisa unggah dokumen penagihan. Oke, kita lanjut ke PPK-nya. Kemudian PPK login lagi, buka paketnya. Kemudian di sini ada status menunggu pemilihan metode pembayaran. Di sini ada tombolnya, klik pilih metode pembayaran. Lalu muncul metode pembayaran yang ada di sistem, ada pembayaran langsung atau LS. Nah, ini untuk di atas 200 juta, ini dilakukan oleh bendahara di umum daerah atau di BPKAD. Nah, untuk saat ini di daerah belum bisa pakai ini, baru bisa pakai UP. Nah, UP ini ada dua metode, dua pakai kode bayar, bisa juga pakai kartu kredit pemerintah. Kalau kartu kreditnya sudah bisa dilakukan di daerahnya. Nah, untuk saat ini kita coba latihan dengan kode bayar. Kita pilih kode bayar, ini nilai transaksi, lalu kita lanjutkan, kita simpan ya. Setelah itu, di sini eh, menunggu pembayaran, tinggal kita lanjutkan lagi pembayarannya, kirim ya ke bendahara. Jadi kita pilih bendaharanya siapa. Kita pilih, tunjuk bendaharanya supaya nanti bendaharanya bisa eksekusi pembayaran. Pilih bendaharanya, lalu ajukan sekarang. Oke, ajukan pembayaran berhasil di sini ya. Pesanan berhasil, artinya mengajukan pembayaran berhasil. Di sini statusnya menunggu pembayaran bendahara. Tapi bendahara belum bisa bayar karena penyedianya belum mengirimkan tagihannya, dokumen tagihan atau invoice-nya. Sehingga sampaikan ke penyedia untuk mengunggah atau download dokumen tagihannya. Jadi balik lagi ke penyedia. Nah, penyedia ini ada dua dua penyedia. Yang pertama penyedia yang sudah memiliki PKP, perusahaan kena pajak. Ini biasanya penyedia yang sudah memiliki omset 4,8 miliar dalam setahun, maka mereka wajib menjadi PKP di pajaknya. Dengan menjadi PKP, mereka bisa buat faktur pajak sendiri di sistem pajak, di aplikasi pajaknya. Nah, kita coba lakukan gimana caranya untuk penyedia mengunggah dokumen petagihan dengan eh, faktur pajak. Jadi di sini sudah ada dibuka paketnya ya, kemudian unggah dokumen penagihan. Lalu di sini ada faktur pajak. Jadi buat faktur pajaknya di sistem pajak, lalu ambil download, kemudian masukkan nomornya di sini, kemudian upload faktur pajaknya dalam format PDF lalu unggah. Jadi setelah itu eh, faktur pajak ini otomatis nanti jadi dokumen penagihan. Jadi dokumen penagihannya udah langsung otomatis dibuat oleh sistem. Ini ya. Nah, tinggal menunggu pembayaran. Nah, untuk usaha mikro kecil atau untuk yang non PKP, ini kita coba lakukan gimana cara dia mengunggah dokumen faktur pajaknya. Jadi di sini tidak ada faktur pajak. Jadi hanya dokumen penagihan. Di sini ada unggah dokumen penagihan. Nah, di sini dia tidak transaksi tidak memerlukan faktur pajak. Kasih alasan. Alasannya biasanya misalnya jenis usaha usaha mikro kecil misalnya. Jadi usaha mikro kecil mereka tidak diwajibkan jadi PKP sehingga tidak bisa buat faktur pajak. Jadi cukup ini aja, cuman bukti pengganti faktur pajaknya apa? Nanti bisa misalnya keterangan bukan non PKP. Kemudian diunggah, setelah itu uh, tinggal menunggu pembayaran dari bendahara. Ini dokumennya.
Nah, untuk pembayaran ini nanti akan dikoreksi dulu tadi dokumen penagihannya akan diverifikasi oleh PPK apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke penyedianya untuk melakukan unggah ulang dokumen penagihan. Oke, setelah selesai ini kita masuk ke bendahara. Jadi PPK tadi kita lewatkan, tinggal dianggap saja sudah sesuai, kemudian kita lakukan proses di bendahara. Nah, bendahara login ke sistem katalog, kemudian em, lihat notifikasi, nanti akan muncul paket yang diminta pengajuan pembayaran dari PPK. Di sini tampil paketnya, tinggal klik saja tombol bayar sekarang. Kemudian sebelum pembayaran dilanjutkan, perlu dicek terlebih dahulu dokumen-dokumen seperti invoice, ini bisa kita download atau lihat, kemudian surat pesanan, BAST, dan juga pembayaran pajak atau KNBP, penerimaan negara bukan pajak. Setelah dicek sesuai, maka kita bisa lanjutkan. Bila tidak sesuai, ditolak pembayarannya. Klik saja untuk lanjut pembayaran. Kalau dianggap selesai, kemudian akan muncul kode bayar di sini. Kode bayar ini akan disesuaikan dengan bank daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, konfirmasi ke bank daerah terlebih dahulu apakah bisa dilakukan pembayaran dengan kode bayar dari Telkom ini. Setelah itu nanti silakan dieksekusi pembayarannya apakah bisa langsung ke banknya atau ke tellernya atau bisa menggunakan aplikasi kalau sudah disiapkan banknya atau bisa KTM. Jadi tergantung dari bank daerahnya masing-masing. Setelah itu tinggal lakukan pembayaran ya. Setelah pembayaran selesai, nanti pembayaran ini paling lambat 7 kali 24 jam atau sekitar 1 minggu. Apabila tidak dilakukan, maka akan kadaluarsa sehingga bendahara dapat mengulang proses pembayaran seperti awal untuk mendapatkan kode bayar yang baru. Kemudian PPK akan mendapatkan konfirmasi di sistem, PPK login ke sistem, kita melihat kalau paket ini sudah dibayar, akan ada konfirmasi statusnya seperti ini, pembayaran berhasil. Demikian tata cara belanja transaksi katalog versi 6, mulai dari penjualan pengadaan sampai dengan pembayaran oleh negara. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.